selamat sore Jemaat PLC yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian online hari ini. Kita mau mulai untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Juga kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami bisa berkumpul di sini lagi ya Tuhan. Biar Engkau layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan Yesus, agar kami bisa layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Juga kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang sertai kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyembah Tuhan, kita mau bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Kau
sekali lagi dengan sepenuh hati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan apa yang Engkau sudah berikan pada kami. Biar jangan-Mu ya Tuhan terjadi atas hidup kami, Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
dalam lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. One more time. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mau hadir dalam puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Dari yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang beban berat ya Tuhan, Engkau yang angkat beban ya Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan ya Tuhan Yesus. Engkau berikan hati yang damai sukacita bagi kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kebaktian ini dari awal sampai ke akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Shalom untuk semua jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita memperingati kenaikan ke surga. Peristiwa kebangkitan yang menyaksikan hanya serdadu-serdadu yang disewa untuk menjaga kuburnya Yesus selama 3 hari. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat Minggu pagi tiba-tiba ada gempa bumi. Gempa bumi itu peristiwa nyata, peristiwa dimensi alam ini. Dan firman mencatat malaikat turun. Malaikat turun kemudian membuang batu yang menutup di kubur itu. Nah, malaikat itu adalah makhluk roh. Apakah makhluk roh juga bisa muncul di dalam alam nyata? Jawabannya bisa dan tidak. Bisa artinya itu bisa terjadi, tidak artinya tidak semua orang bisa melihatnya. Karena ini alamnya alam roh. Dan apa yang terjadi selama menunggu waktu kenaikan ke surga, Yesus beberapa kali menjumpai murid-muridnya untuk memberikan kekuatan iman. Apa yang terjadi? Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga takut, ragu-ragu. Karena apa? Semua pintu sudah terkunci, tidak ada orang yang bisa masuk, tiba-tiba dia masuk. Saya mendapatkan pemahaman, Yesus yang bangkit ini bukanlah Yesus yang tunduk kepada hukum alam. Tidak, karena dia sudah masuk di dalam alam roh. Hukum alam nggak bisa menguasainya lagi. Dan dia hadir. Dikatakan di dalam Alkitab, Yesus berkata, jangan takut, inilah aku. Rabalah aku. Yesus sambil menunjukkan tangannya. Murid-muridnya suruh meraba. Dan Yesus ngomong, aku punya daging dan aku punya tulang. Tetapi hantu tidak sama dengan aku.
Artinya hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Yesus yang bangkit adalah seperti itu. Dan dia tidak tunduk di dalam hukum alam. Nah, sampailah peristiwa di mana Yesus harus kepada Bapa di surga. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus pergi ke daerah Betania. Sampai sekarang tempat itu masih ada. Dan dikatakan disitulah Yesus menyampaikan mandat-mandat yang harus diberikan kepada Anda dan saya. Saya ajak Anda untuk melihat Matius 28. Kita membaca dari ayat 16 sampai 20. Matius 28 mulai dari ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Yesus memberikan mandat sekaligus memberikan janji-janji bahwa dia akan menyertai Anda senantiasa. Senantiasa berarti terus menerus. Tidak ada jedahnya. Terus menerus. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadanya. Nah, ini adalah mandat yang Tuhan berikan. Kita akan melihat mandat yang berikutnya. Markus 16 ayat Markus pasal 16, Yesus berkata dari ayat 17. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus mencatat, Yesus memberi mandat, tapi juga Yesus membekali sesuatu, yaitu kuasa. Kemudian kita melihat lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat yang
ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, mandat ini diberikan Tuhan kepada kita, namun Tuhan tetap berjanji untuk memberikan kuasa itu. Kemudian kita melihat lagi Lukas 24, Lukas yang terakhir juga, ayat 50-53 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, Yesus telah dipisahkan dari murid-muridnya. Yesus telah naik ke surga. Seperti tadi saya katakan, Yesus setelah bangkit, dia bukan makhluk dimensi 3. Dia mengatasi dimensi 3. Dia makhluk roh. Dan yang luar biasa adalah semua murid-muridnya diizinkan melihat dia. Nah, sekarang setelah kebangkitannya sampai dengan peristiwa naik ke surga ini, Yesus tetap ada di muka bumi ini. Dan Yesus bukanlah makhluk dimensi 3. Dan waktu dia pergi ke satu tempat di dekat Betania, tadi saya katakan sampai sekarang tempat itu masih ada. Kemudian dia memberkati murid-muridnya. Dan dia terangkat, kemudian lenyap dari hadapan manusia, dari hadapan mata kita. Berulang kali Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, sebelum Yesus mengalami penderitaan, murid-muridnya pernah dibawa ke satu bukit yang tinggi, dikatakannya begitu. Dan bukit tinggi ini, bukit yang tinggi bukan bukit tinggi, ada 2. Yang satu Gunung Hermon, di mana seringkali tertutup oleh salju. Dan sepertinya tidak mungkin ada di sana. Dan bukit yang tinggi juga, selain bukit Hermon, adalah Tabor. Tabor cukup tinggi. Dan apa yang terjadi? Yesus membawa ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tiba-tiba di puncak bukit itu, posisi Yesus berdiri, dan Yesus mengalami transfigurasi. Dan awalnya yang Yesus sendirian, tiba-tiba ada 2 makhluk lain di kiri dan di kanannya. Mereka saling berbincang-bincang. Dan Alkitab mencatat, yang satu adalah Elia dan satu adalah Musa. Bahkan Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, aku mau menyiapkan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Murid-muridnya diizinkan melihat transfigurasi itu. Mereka menceritakan di dalam Alkitab, tubuh Yesus berubah. Bajunya bersinar terang sekali,
Begitu juga dengan Musa dan Elia. Murid-muridnya diizinkan melihat. Saya akan tunjukkan satu lagi. Elia tidak mengalami kematian tubuh. Dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Elia mempunyai asisten namanya Elisa. Kemudian sampailah di dekat laut mati. Apa yang terjadi? Tuhan mengambil inisiatif. Tiba-tiba ada angin puting beliung. Sehingga mau nggak mau memisahkan Elia dengan Elisa. Nah, kemudian terjadilah peristiwa itu. Kereta berapi datang dan menjemput Elia. Elia dimensi 3. Elia dimensi 3. Tiba-tiba dengan datangnya angin puting beliung, tiba-tiba Elia masuk ke dalam dimensi roh. Elisa melihat Elia yang ada di dalam dimensi, mulai perpindahan itu, dari dimensi fisik, dimensi 3, masuk ke dalam dimensi roh. Keretanya itu bukan dimensi alam, bukan dimensi fisika, kereta yang datang itu. Tapi Elianya masih dimensi 3. Dan dia masuk ke situ. Wow. Ini saya katakan adalah peristiwa iman. Kita nggak bisa jabarkan dengan akal kita. Akal kita sangat-sangat terbatas. Peristiwa kebangkitan Yesus, juga peristiwa dimensi iman. Sekarang kenaikan Yesus ke surga, juga dimensi iman. Coba kita kembali kepada peristiwa kebangkitan Yesus. Perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan teman-temannya, mereka membawa keranjang berisi rempah-rempah, karena menurut tradisi, orang yang meninggal ini harus dirempah-rempahi supaya nggak busuk. Dikasih rempah-rempah. Mereka sudah siap. Mereka berangkat ke kubur. Mereka di dalam perjalanan diskusi. Itu batunya begitu gede. Siapa yang membantu kita untuk menggolekkan batu itu? Mereka sedang diskusi. Dan tiba-tiba sampailah mereka di tempat yang dituju. Mereka terperangah, kenapa? Karena batu yang menjadi diskusi itu sudah tergeletak. Pintu kuburnya tidak ada pintu, karena pintunya itu berupa batu yang tebal. Dengan ketebalan kira-kira 2 jengkal tangan saya ini masih kalah tebalnya. Kemudian mereka masuk. Mereka masih melihat itu kain kafannya tergeletak. Terus kain yang untuk mengikat ini sudah ditaruh di situ. Mereka terbengong-bengong. Di mana mayatnya Yesus? Saya mau kasih tahu, mayatnya Yesus itu dimensi 3. Dimensi alam. Tidak ada. Tiba-tiba Yesus masuk ke dalam dimensi roh. Sementara tubuh awalnya yang dibungkus kain kafan itu tubuh dimensi 3, tidak ada. Yesus berubah menjadi dimensi roh. Dan Alkitab mencatat tiba-tiba 2 orang malaikat hadir di situ. Memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-murid ini, yang perempuan-perempuan ini diingatkan, dia pernah ngomong. Sekarang sampaikan kepada murid-muridnya. Ini yang sangat menarik.
Yesus yang dimensi 3, mati sebagai manusia dimensi 3, disalib sebagai manusia dimensi 3, dimensi alam, peristiwa dikubur masih peristiwa dimensi alam, kebangkitannya Yesus masuk ke alam yang berbeda, dimensi roh. Nah, inilah yang menarik. Di Alkitab mencatat ada 2 orang yang hidup dalam dimensi alam, dimensi 3, pindah dan masuk ke dalam dimensi roh. Di dalam perjanjian lama, yang satu Henoh dan yang satu Elia. Hidup dan tiba-tiba dia masuk ke dalam dimensi roh. Elia juga sama. Kembali kepada Yesus yang naik ke surga. Setelah kebangkitannya, Yesus yang dari dimensi 3 bangkit, dia ada di dalam dimensi roh. Kemudian kenaikan ke surganya juga tetap dia di dalam dimensi roh. Nah, di dalam dimensi roh, awalnya kita bisa melihat, dan bisa tiba-tiba kita tidak melihat. Maksudnya tidak melihat orang itu. Begitu juga dengan Yesus. Oke? Jadi peristiwa ini sah-sah saja kalau kita menaruh di tempat yang benar. Kita ini dimensi fisik, dimensi alam yang ketiga, dimensi ketiga kita ini hidup di dalam dimensi ketiga. Tapi sesungguhnya Anda juga sekaligus dimensi yang roh. Kenapa? Iman itu dimensi roh. Iman itu bukan dimensi 3. Dan tatkala kita bisa memberdayakan dimensi roh kita ini, kita akan melihat banyak hal yang bisa terjadi dan itu membuat kita terperangah. Oke? Doa itu dimensi roh. Pengakuan-pengakuan itu kita masuk di dalam dimensi roh. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus naik ke surga, dia sudah pergi kepada Bapa. Itu sebabnya Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk meneruskan apa yang Yesus pernah kerjakan. Dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan. Akan melakukan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Awalnya kita nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama kita tetap berpegang teguh bahwa kita ini hanya dimensi 3, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Firman Tuhan berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging dimensi 3.
Sama sekali tidak berguna. Kemudian, perkataan yang kukatakan kepadamu. Setiap firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, tatkala kita tetap hanya sebagai dimensi 3, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Masalah datang, kamu hanya pegang jidatmu. Aduh, kenapa masalah ini datang lagi? Aduh, kapan ini masalahku selesai? Karena kamu masih tetap berada di dalam dimensi 3. Yesus berkata, perkataanku itu dimensi roh. Firmanku itu dimensi roh. Dan kalau Anda ngerti apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, perkatakan terus apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu. Tuhan berjanji bahwa ada darah Yesus yang boleh dan bisa kau pakai untuk membenarkan seluruh tubuhmu. Darah Yesus bisa membenarkan tubuhmu. Darah Yesus bisa membenarkan organ-organmu, jantungmu, paru-parumu, ginjalmu. Oke, bila mana Anda yang mendengar firman, Anda punya masalah dengan ginjalmu, nanti perjamuan kudus kita praktekkan. Oke. Oh, ada yang sesak napas. Nanti kita praktekkan, oleskan darah Yesus atas paru-parumu. Oke, saya lanjutkan dulu. Yesus berkata, darahku membenarkan tubuhmu, organ-organmu, membenarkan nasibmu, membenarkan kondisimu. Kondisi yang buruk itu nggak benar, dibikin benar. Membenarkan keluargamu, membenarkan rumah tanggamu, membenarkan jenjang karirmu. Tatkala ada gangguan, oke, Anda katakan, aku mengambil darah Yesus, aku taruh di jenjang karirku. Jenjang karirku dibuat benar, berarti tidak boleh ada penghalang lagi dalam nama Yesus. Nah, katakan apa yang Yesus pernah katakan. Yohanes 6 ayat 63, perkataanku yang keluar dari mulutku adalah roh. Adalah roh. Dan tatkala Anda memperkatakan, itu akan terjadi. Dan hidup. Dan bisa membuat hidup. Oh, haleluya. Saya berharap pagi hari ini Anda mendapatkan sesuatu pencerahan. Jangan berhenti di dalam dimensi 3. Masuk ke dalam dimensi roh. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam dimensi roh? Perkatakan terus apa yang Yesus katakan. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Coba kita baca supaya tepat kata-katanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman adalah Allah. Kemudian ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu tadi. Kemudian di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Kemudian kita loncat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman inilah yang mencipta.
Firman inilah yang membentuk di dalam kitab Kejadian. Kemudian, bagaimana firman ini membentuk? Bagaimana firman ini mencipta? Dia cuma berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, Anda masuk ke dalam dimensi roh dengan cara memperkatakan perkataan Yesus. Kalau Anda nggak pernah praktekkan, Anda nggak pernah ngerti. Inilah misterinya di sini. Banyak orang yang nggak ngerti. Saya dulu waktu masih mahasiswa, jadi seringkali teman-teman itu ngomong yang gede-gede, yang macam-macam. Nanti kalau ditegur, aku cuma ngomong aja kok. Oh, dulu nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Sekarang saya ngerti, kenapa saya harus ngomong yang sia-sia? Stop. Saya akan terus memperkatakan apa yang Yesus katakan. Karena untuk mengatasi masalah yang ada dalam hidup saya harus selalu masuk di dalam dimensi roh. Saya punya iman. Saya punya angan-angan. Saya punya ambisi. Itu bukan dimensi 3. Itu dimensi roh. Bagaimana mewujudkannya? Hari ini kita belajar Yesus yang dimensi roh naik ke surga. Belum berapa tinggi, tiba-tiba hilang. Itulah peristiwa dimensi roh. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Mandat-mandat yang tadi Tuhan berikan, ini membutuhkan Anda ngerti bagaimana Anda masuk ke dalam dimensi roh. Anda nggak pernah ngerti masuk di dalam dimensi roh, Anda nggak pernah bisa melakukannya. Yang melakukannya nanti adalah firman yang kamu katakan. Wow. Di dalam Yesaya Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tidak akan kembali kosong, tetapi akan melakukan apa yang aku perintahkan itu. Oh, haleluya. Mungkin Anda bingung, bagaimana firman itu bisa melakukannya sendiri. Saya ajak Anda untuk melihat Mazmur 103. Mazmur 103. Ayat ke-20 dan 21. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata begini, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Malaikat ini dibagi beberapa, tapi semuanya tugasnya sama, melaksanakan firman Tuhan. Malaikat itu ada yang menjadi pahlawan-pahlawan, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pejabat-pejabat, tapi semuanya melaksanakan firman Tuhan. Kapan malaikat ini melaksanakan firman Tuhan? Tatkala dia, malaikat-malaikat ini mendengar ada suara yang memperkatakan firman Tuhan. Suara bisa suara Tuhan sendiri, dan suara bisa orang yang percaya yang memperkatakan firman. Nah, inilah yang disebut dimensi roh. Dimensi roh itu ada yang mengatur, dan yang mengatur adalah Tuhan sendiri. Saya katakan bahwa Tuhan itu punya sistem. Jadi tatkala kita ngerti sistemnya Tuhan, kita masuk ke dalam sistem itu, maka kita akan melihat banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan jangan pernah kaget tatkala itu terjadi. Dan jangan pernah berkata, ini karena aku. No.
Nggak bisa. Anda ini dimensi 3. Jadi bagaimana Anda bisa masuk ke dalam dimensi roh? Yaitu tatkala Anda memperkatakan perkataan Tuhan. Oke, kembali lagi. Mandat ini yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya harus terlaksana. Bagaimana kita bisa melaksanakan semuanya ini? Marilah kita masuk ke dalam dimensi roh. Ingat, perkataan Yesus itu adalah roh yang berakibat adanya kehidupan yang baik. Perkataan Yesus kita perkatakan kembali, maka perkataan yang kita katakan kembali itu akan membuat hidupmu menjadi lebih baik lagi. Saya berharap Anda mulai paham dan mengerti. Kita akan berdoa dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Yang tadi sudah saya katakan, saudara-saudara yang punya masalah dengan kesehatanmu, nanti kita praktekkan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh disingkapkan kepada kami semuanya. Kami terima kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga. 2000 tahun yang lalu itu sudah pernah terjadi. Dan Engkau terus memberikan kepada kami mandat-mandat-Mu. Demi nama Yesus kami terima mandat itu, dan Engkau berjanji akan memperlengkapi kami. Demi nama Yesus kami terima janji-Mu itu. Kami siap untuk dilengkapi. Dan kami tahu Tuhan, kami harus masuk di dalam dimensi roh untuk mengatasi setiap kesulitan, untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan. Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di hadapan kami ada roti dan anggur. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau bersama dengan kami sekarang. Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau berkenan untuk memberkati roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melakukannya. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai. Mari kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku dimusuhi orang, hal-hal yang membuat aku masuk ke jalan buntu, sudah diambil dari hidupku, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus, Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus, Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus, Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu Aku baru saja makan daging dan minum darah-Mu. dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku Kau memberikan kepadaku hidup kekalmu. hidup kekal. Engkau berfirman, Kau berfirman, di dalam hidup kekal dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada alam maut, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada masalah-masalah. tidak ada masalah. Semuanya bisa diselesaikan Semuanya bisa diselesaikan karena aku ada di dalam karena aku ada di dalam hidup kekal. hidup kekal. Aku mau tinggal di dalam hidup kekal Mau tinggal sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, aku mengambil darah-Mu. ambil darah, Aku taruh pada tubuhku. taruh pada tubuhku, Aku taruh pada ketenggorokanku. taruh pada tenggorokanku. Saudara-saudara di rumah yang punya masalah dengan jantungmu, oleskan darah Yesus itu sambil ngomong, aku taruh darah Yesus atas jantungku. Jantungku dibuat benar. Kalau Anda punya masalah dengan ginjal, taruh di ginjalmu dan katakan, Tuhan aku taruh darah Yesus di ginjalku. Darah ini membenarkan ginjalku. Walaupun fungsi ginjal masih di bawah 20%. Praktekkan. Anda punya masalah dengan prostat. Bapak-bapak, Anda punya masalah dengan prostat. Ambil darah Yesus, taruh di prostatmu sambil berkata, Tuhan Yesus, aku taruh darah-Mu atas prostatku. Darah ini membuat benar prostatku. Dan kalau sudah dibenarkan, tidak boleh ada penyakit. Karena firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka kita dibebaskan dari murka Tuhan. Saya berharap Anda punya iman dan Anda mulai mempraktekkan supaya imanmu bertumbuh. Tuhan berkati apa yang sudah anak-anakmu kerjakan. Dan kami juga taruh atas tubuh kami dan atas tenggorokan kami. Maka virus corona dan virus apapun tidak boleh menguasai kami karena ada proteksi darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjut berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus berdoa. Biarlah pemerintahan Pak Jokowi beserta menteri-menteri dan menko-menkonya, pewahyuan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan turun atas beliau-beliau ini. Mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang baik, berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang selalu kebaktian di rumah-rumah. Tuhan, biarlah mereka boleh tetap menikmati firman-firman yang boleh didengar. Mereka mempunyai kebebasan untuk mendengar firman-Mu dan memilih firman-Mu. Memilih firman-Mu. Yes, memilih firman-Mu. Tuhanku, kami terus berdoa untuk pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka benar-benar mendapat manfaat dari kebenaran firman-Mu. Mereka yang mempunyai kesulitan apapun, tatkala nanti mereka memperkatakan janji Tuhan. Tuhan, ingatlah janji-Mu bahwa Engkaulah yang membela kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman itu Kau yang membelanya. Dan biarlah jemaat-Mu boleh mengalaminya. Janji-janji itu. Mereka yang sakit, Tuhan, kami katakan ada darah Yesus pada setiap jemaat-jemaat yang sakit. Darah ini kami taruh atas tempat-tempat yang tidak benar untuk membenarkannya. Dan kalau sudah dibenarkannya, maka tidak ada penyakit apapun. Itu adalah janji-Mu. Dan kami juga terus berdoa pada kesempatan ini Tuhanku. Kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan melalui online ini. Biarlah memberkati banyak orang. Siapapun Tuhan. Mereka diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau mendengar kami.
Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Kami akan mengakhirinya. Saudara-saudara, baik yang di rumah maupun di studio, angkat kedua tanganmu Tuhan. Aku berdoa demi nama Yesus. Aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda. Tanda bagi setiap orang yang mempercayainya. Proteksi Tuhan turun terjadi sekarang juga. Dalam nama Yesus, dan kami melepaskan damai, sejahtera dan kasih agape itu atas jemaat-jemaat Tuhan. Mulai hari ini, dengan imanmu, engkau akan memperoleh apa yang kau percayai. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.